Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Wa qauluhu ta'ala wa ahsinu, hadza amrullahi ta'ala bil ihsan. Kalimat wa ahsinu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bermakna perintah, ya, bermakna perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita berbuat ihsan. Kalau kita geser ke ilmu usul fikih, ya, perintah itu ataupun amr, ya, baik ayat Allah Subhanahu wa taala atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sebenarnya secara hukum tidak bermakna selalu bermakna wajib yang bernada amr ataupun perintah. Bisa jadi itu adalah bermakna sunnah. Maka kalimat amr, kalimat perintah di dalam hadis-hadis, di dalam nas syar'i itu mengandung dua makna. Perintah yang bermakna wajib ataupun perintah yang bermakna sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dari Allah. Allah kembali menghidupkan kita setelah kematian kita. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan lagi di hari yang baru untuk senantiasa memanfaatkan umur kita dalam rangka ketaatan kepada Allah, dan mudah-mudahan dijauhkan daripada kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa meniti jalan beliau hingga hari kiamat. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan dijadikan hamba yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, setelah kita sampai pada bab ihatatu ilmihi bijami makhlukatihi, Allah Subhanahu wa taala meliputi ilmunya, meliputi segala makhluknya baik di langit maupun yang ada di bumi. Pembahasan pada pagi hari ini masih berkaitan dengan sifat-sifat Allah, juga dalil-dalilnya. Mahabbatullah wa mawaddatuhu li awliyaihi ala ma yaliqu li jalalihi.
sifat cinta dan kasihnya Allah Subhanahu wa taala terhadap para wali-walinya, terhadap para aulia Allah Subhanahu wa taala, ala ma yaliqu bi jalalihi, sesuai dengan ya sifat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, kemudian yang ya sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sifat yang tidak sesuai sehingga merendahkan manzilah dan kedudukan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Agung. Maka di sini disampaikan tentang cinta dan kasih Allah, tetapi untuk aulianya Allah, untuk para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah, berbicara tentang wali Allah, sebenarnya siapakah wali Allah tersebut? Wali Allah tersebut sederhana sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ala inna auliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sungguhnya ciri daripada wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, karakter daripada wali Allah Subhanahu wa taala di antara para hambanya, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak pernah takut ya terhadap apa yang menimpa pada dirinya sekarang ataupun yang akan datang. Dia akan menatap hidupnya dengan penuh percaya diri, la khaufun alaihim walahum yahzanun, dan dia tidak pernah berduka atas takdir yang terjadi padanya, takdir buruk yang terjadi padanya, karena sifat dan karakter orang-orang yang beriman itu sejatinya adalah sabir dan syakir. Dan kata Rasulullah, karakter itu tidak dimiliki dan tidak berada kecuali pada diri orang-orang yang beriman. Jadi kata kuncinya, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Gak usah sulit-sulit ya, ataupun gak usah bingung begitu. Sebenarnya karakternya seperti apa wali-wali Allah itu, sehingga mencari ya, ataupun sehingga kita talbis, ataupun sehingga kita ya kebingungan begitu. Ada orang yang mengatakan, oh itu walinya Allah begitu, ternyata tidak sholat. Oh itu walinya Allah, ternyata tidak taat. Oh itu walinya Allah, ternyata ya akal dan pikirannya tidak sehat. Jamaah yang dirahmati Allah, padahal sejatinya yang disampaikan oleh Allah itu adalah karakternya, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Jamaah yang dirahmati Allah ya, mari kita baca apa yang ditulis oleh Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab ini. Wa qauluhu wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuatlah ihsan kalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Wa qauluhu ta'ala wa ahsinu, hadza amrullahi ta'ala bil ihsan. Kalimat wa ahsinu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bermakna perintah ya, bermakna perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita berbuat ihsan. Kalau kita geser ke ya ilmu usul fikih ya, perintah itu ataupun amr ya, baik ayat Allah Subhanahu wa taala atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, sebenarnya secara hukum tidak bermakna, selalu bermakna wajib yang bernada amr ataupun perintah. Bisa jadi itu adalah bermakna sunnah. Maka kalimat amr, kalimat perintah di dalam hadis-hadis, di dalam nas syar'i itu mengandung dua makna, perintah yang bermakna wajib ataupun perintah yang bermakna sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini wa ahsinu ya, hadza amrun minallahi ta'ala bil ihsan. Tidak ada kata lain kecuali yang adalah perintah wajib kepada kita untuk al ihsan ya. Apa itu ihsan jamaah yang dirahmati Allah? Mari kita ya lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah sebagai hadis yang kedua ataupun hadis yang pertama kalau tidak salah. Ya, hadis yang kedua, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril, ditanya tentang iman, kemudian ditanya tentang Islam ya. Kemudian malaikat Jibril yang terakhir ketika datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk manusia, yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis tersebut ya, bajunya sangat putih ya, kemudian rambutnya sangat hitam, tidak ada tanda-tanda bekas safar terhadap orang ini. Padahal orang ini baru saja kita lihat, kemudian ia hadir di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi ya. Kemudian mendekatkan lututnya ke lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tiba-tiba laki-laki yang asing ini
ya tidak ada yang tahu sebelumnya siapa, sangat asing, itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, akhbirna anil Islam." Dia bertanya tentang Islam, apa itu Islam, dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, "Oh ya Muhammad, akhbirna anil iman." Ya, dia bertanya tentang apa itu iman, apa konsep iman tersebut. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya kembali, "Wa akhbirna anil ihsan." Dan kabarkan, ajarkan kepada saya tentang ihsan, kata laki-laki tersebut. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa itu ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ada kaidah ihsan yang harus kita pahami, dan ini menjadi puncak daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wal ihsanu huwa a'la maqamatit ta'ah, ya. Di sini disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan bahwasanya ihsan itu adalah puncak daripada ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi pertanyaan yang ketiga yang disampaikan oleh malaikat Jibril yang datang kepada Rasulullah dalam posisi sebagai manusia biasa, berubah posisi sebagai manusia biasa. Jadi tingkatannya adalah al-Islam, kemudian al-iman, kemudian al-ihsan. Kalau digeser kepada manusianya, kepada pelakunya, tingkatan pertama dari keimanan seorang muslim itu atau seorang hamba Allah Subhanahu wa taala ketika dia berislam. Setelah dia berislam, kemudian dia harus naik derajat daripada keimanannya menjadi mukmin, muslim, mukmin. Setelah menjadi mukmin dengan kriteria-kriteria tertentu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala gambarkan dan kabarkan di dalam Al-Qur'an, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang beriman itu apabila disebutkan kepada mereka tentang Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum, maka bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis orang yang mengaku dirinya beriman akan bertambah ketaatannya, akan bertambah keimanannya kepada Allah, akan semakin kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Kemudian yang ketiga, dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal dan berserah diri. Itu iman. Tetapi puncak yang ketiga daripada tingkat keimanan seorang hamba kepada Allah itu namanya ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Hendaklah kalian, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kalian itu melihat Allah Subhanahu wa taala, meskipun tidak mungkin. Tetapi ini stimulasi untuk seorang hamba untuk meningkatkan taraf keimanannya atau tingkat keimanannya dari mukmin kemudian menjadi muhsin, sebagaimana perintah Allah, wa ahsinu anta'budallaha ka'annaka tarahu. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau itu melihat Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Dan apabila kalian tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, maka yakini dan ketahuilah bahwasanya Allah itu melihat kalian. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, ya, Al-Arba'in An-Nawawiyah. Artinya muhsin. Sebagaimana seorang hamba, jangankan kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala pada taraf tertinggi terhadap keimanan kita kepada Allah, seorang hamba saja ataupun seorang pekerja ataupun seorang pegawai ataupun seorang bawahan yang dilihat oleh atasannya ketika ia bekerja, kemudian diperhatikan, kemudian dia dipantau dan terus dilihat, jamaah yang dirahmati Allah, oleh atasannya, dan dalam urusan dunia saja tentu akan menjadi perhatian untuk dia untuk bekerja dan untuk melakukan pekerjaan tersebut dengan sangat baik, karena ia diperhatikan, kemudian dia dilihat, sebisa mungkin ia bekerja semaksimal mungkin, jamaah yang dirahmati Allah. Ini adalah gambaran kita sesama manusia. Kemudian bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita sudah merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita hadirkan bahwasanya kita seolah melihat Allah, meskipun itu tidak mungkin, jamaah yang dirahmati Allah. Ini adalah kalimat stimulasi saja dari Rasulullah untuk kita beribadah semaksimal mungkin. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Apabila engkau itu tidak melihat Allah, maka sungguhnya percayalah dan imanilah bahwasanya Allah itu melihat engkau. Maka di sini dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, wal ihsanu huwa a'la maqamatit ta'at. Dan sesungguhnya ihsan itu adalah poin yang tertinggi dalam ketaatan kepada Allah
Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul muhsinin, ya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Amrun bihi, mengapa? Ya, itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, li'annahu yuhibbuhu wa yuhibbu ahlahu. Karena Allah itu menyukai sifat ihsan, kemudian Allah juga menyukai ataupun mencintai orang-orang yang senantiasa berbuat ihsan. Wa aqsitu, ya, dan berbuat adillah kalian, bil iqsat wa huwa al adl fil muamalat wal ahkam ma'al qarib wal ba'id, ya. Juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang berikutnya, wa aqsitu, ya, berbuat adillah kalian, innallaha yuhibbul muqsitin. Allah menyukai ataupun Allah memiliki sifat yaitu cinta terhadap orang-orang yang muqsit. Muqsit itu adalah orang-orang yang berbuat adil. Amrun bil iqsat, ya, fil muamalat, di manakah kita harus berbuat adil? Ya, fil muamalat, ya, dalam muamalah kita sehari-hari, keseharian kita bersama manusia, ya. Wal ahkam ma'al qarib wal ba'id, juga berbuat adil, berbuat tengah-tengah ma'al qarib wal ba'id, baik terhadap orang-orang yang dekat jamaah yang dirahmati Allah, kemudian orang-orang yang berbuat, orang-orang yang jauh juga bukan kerabat kita. Maka perintah untuk berbuat adil, ya, itu diperintahkan kepada siapa saja, ma'al qarib wal ba'id. Innallaha yuhibbul muqsitin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah di dalam ayat yang berikutnya tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Famastaqamu lakum fastaqimu lahum, juga, ya, istiqamah, ya, sifat istiqamah disampaikan juga oleh Imam Ibnu Taimiyah dalam perkataannya yang terakhir, dalam perkataannya yang lain. Apa itu istiqamah? Istiqamah itu, ya, akbarul karamah, ya. Ternyata istiqamah itu adalah akbarul karamah, luzumul istiqamah. Bagi seorang hamba, istiqamah terus menerus ajak, kemudian, ya, dia rentet, ya, dan, ya, rapi dalam beramal, begitu. Maka disifati dalam sebuah perkataannya oleh Imam Ibnu Taimiyah dengan kalimat akbarul karamah luzumul istiqamah. Sesungguhnya kalau para wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu mendapatkan karamah, kemudian para nabi-nabi Allah dan rasul-rasul Allah itu mendapatkan mukjizat, ternyata bagi manusia biasa yang kali yang bukan wali Allah itu ada kesempatan kita juga untuk mendapatkan karamah, ya. Karamah, kalau kita, ya, kalau kita melihat di dalam makna karamah dalam kitab-kitab akidah, pasti kalimatnya adalah amrun khariqun lil adah ayyadallahu ala yadi awliyaihi, ya. Apa itu karamah? Karamah itu adalah amrun khariq, sesuatu yang asing ataupun sesuatu yang sangat wow sekali, sesuatu, ya, yang sangat, ya, hebat sekali, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan ataupun yang Allah Subhanahu wa taala, ya, berikan kepada wali-walinya atau wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang terjadi pada Sa'ad ibn Abi Waqqas ketika dalam perjalanan jihadnya, Sa'ad ibn Abi Waqqas mendapatkan karamah ketika beliau bersama para pasukannya terhenti di pinggir laut ataupun di pinggir sungai yang begitu besar, jamaah yang dirahmati Allah, padahal harus menggempur pasukan musuh itu di ujung sungai sana. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, orang padang pasir, ya, kemudian tiba-tiba, ya, sampai kepada perairan yang begitu luas dalam, ya, perjalanan jihad beliau bersama pasukannya, sehingga kesulitan, tidak punya armada untuk menyeberangi tempat tersebut, tidak memiliki armada untuk menyeberangi, ya, lautan ataupun air yang begitu luas tersebut. Maka saat Abi Waqqas diberikan karamah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, beliau diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas air, ya, akbarul karamah luzul istiqamah. Ternyata jamaah yang dirahmati Allah, ya, bolehlah itu terjadi pada wali-wali Allah, pada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata bagi orang biasa itu pun ada. Bahkan kata beliau Imam Ibnu Taimiyah bahwa itu adalah sebesar-besarnya karamah. Apa itu? Luzumul istiqamah. Ketika seorang hamba diberikan kekuatan, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa istiqamah, itu adalah sebesar-besar karamah.
Jamaah yang dirahmati Allah, maka bersyukur ketika kita diberikan ya keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya hadir di masjid, kemudian hadir di majelis-majelis ilmu, begitu hatinya terpaut dengan masjid, terpaut dengan ilmu. Jamaah yang dirahmati Allah, maka sifatnya adalah luzumul istiqomah, dan itu adalah sebesar-besar karomah yang terjadi kepada seorang hamba. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya juga sifat Allah yang berikutnya, sungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Begitu. Mari kita lihat ya, kisah 99 ataupun kisah seorang yang telah membunuh 99 orang di zaman Bani Israel, dan kisah ini sangatlah ya masyhur di kalangan kita. Mari kita ulang, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ketika seorang tersebut ya datang kepada orang yang ia anggap istimewa, kemudian dia konsultasi, ya, wahai syekh, saya adalah orang yang telah membunuh 99 orang, ya, akankah Allah Subhanahu wa taala itu menerima taubat saya? Saya ingin bertaubat. Begitu. Tetapi ya orang ini belum tepat mendapatkan ataupun bertanya kepada ya orang yang tepat, gitu. Akhirnya menggunakan perasaan, begitu. Dia mengatakan, bagaimana Allah akan mengampuni dirimu? Enak saja, sudah membunuh 99 orang, begitu, kok tiba-tiba ingin bertaubat, begitu. Dia lupa, jawab dirahmati Allah, ya, bahwasanya Allah itu menyukai orang yang bertaubat, ya. Kemudian, ya, akhirnya karena ia kecewa, tidak mendapatkan jawaban yang terbaik, ya, tidak mendapatkan jawaban yang solutif, kemudian, ya, orang yang dianggap istimewa ini menjadi orang yang ke-100. Padahal sejatinya Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Juga Allah Subhanahu wa taala ketika disampaikan juga dan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senang sekali, tidak hanya cinta, tetapi Allah itu senang sekali, gembira sekali terhadap taubatnya seorang hamba. Ya, taubatnya seorang hamba, maka gembiranya Allah terhadap taubatnya seorang hamba itu lebih gembira daripada seseorang yang melewati padang pasir, kemudian beristirahat di tengah padang pasir tersebut, kemudian ia kemudian ia menambatkan kudanya, setelah itu ternyata kudanya hilang di tengah padang pasir yang begitu luas, tandus dan mematikan. Begitu, jamaah yang dirahmati Allah, dia bingung karena itu adalah satu-satunya kendaraan yang harus ia gunakan untuk membelah padang pasir tersebut dan selamat dari padang pasir tersebut serta keluar secara aman dari padang pasir tersebut. Tetapi ternyata ya itu hilang, kuda itu pergi, jamaah yang dirahmati Allah. Di tengah keputusasaannya, kemudian di tengah sedihnya, kemudian di tengah ya musibah yang menimpa dirinya, tak disadari kemudian kuda itu mendekat kepadanya, kembali lagi kepadanya. Akhirnya ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengatakan, seorang hamba itu tentulah ia sangat bergembira dengan kedatangan kudanya kembali, karena itu adalah satu-satunya tunggangan yang harus ia gunakan untuk membelah padang pasir tersebut sehingga dia selamat ya dan hidup ya keluar dari padang pasir tersebut. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala ya bahkan lebih gembira daripada orang yang ya datang ataupun orang yang menemukan kembali kudanya yang sudah hilang sebelumnya. Allah itu lebih gembira daripada itu semuanya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Famastaqamu lakum fastaqimu lahum, ya. Kemudian innallaha yuhibbul innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi ternyata Allah Subhanahu wa taala sangat gembira, jamaah yang dirahmati Allah. Fa huwa amrun biha. Kemudian ini adalah perintah dari Allah untuk ya bertaubat, suka terhadap taubat, li'annaha min a'malil muttaqin, karena taubat ini adalah karakter orang-orang yang bertakwa kepada Allah, alladzina yuhibbuhumullah. Kemudian dari takwa inilah akhirnya ia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya juga Imam
Ali bin Abi Thalib menjelaskan apa itu takwa. Al khaufu minal jalil wal amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahil. Apa itu takwa? Kata beliau 4 maknanya. Takwa itu ketika seorang hamba takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutnya seorang hamba kepada Allah tentu beda dengan takutnya seorang hamba kepada makhluk ataupun sesuatu yang menakutkan. Takutnya seorang hamba kepada sesuatu yang menakutkan, dia akan lari menjauh, sedangkan takutnya seorang hamba kepada Allah, dia akan mendekat dengan berbagai macam amal dan perbuatan yang baik, ya. Wal amalu bitanzil, lantas ia juga mengamalkan apa yang berada di dalam kitab Al-Qur'an, ya, karena sejatinya Al-Qur'an adalah sebagai hudal lil muttaqin. Kemudian wal qana'atu bil qalil, takwa itu apabila seorang hamba mampu qanaah, mampu menerima nikmat Allah Subhanahu wa taala meskipun nikmat tersebut sedikit. Kemudian yang terakhir wal isti'dadu li yaumir rahil, puncak daripada ketakwaan tersebut apabila seorang hamba dalam hari-harinya, dalam kehidupannya senantiasa mempersiapkan untuk menemui datangnya hari kiamat dan untuk menemui datangnya hari kematian. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira cukup itu dulu sementara, ya. Ini masih banyak dalam dalil-dalil tentang mahabbatullah wa mawaddatuhu, cinta dan kasih Allah Subhanahu wa taala untuk para wali-walinya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.